Hai. Assalamualaikum. Bang, ini hari apa? Hari Minggu kak. Hari Minggu kok cepat ya? Iya kak. Tapi masih pandemi bang. Masih online ya? Masih. Terus kita ini mau ibadah, Ah. ditemani sama abang-abang. Oh iya. Ada Kita siapa? nggak berdua. Ada siapa aja kak? Ada bang Anto Anto. pemain. Dan Bang Eva. Pemain apa bang? Pemain keyboard. Pemain keyboard. Ada bang. Eva. Pemain apa bang? Pemain kita. Iya, kita MC-nya Bang Emon sama Karo tua. Oke, tepuk tangan buat anak Tuhan. Semangat adik-adik. Ah kurang semangat kak. Kita bikin tepuk semangat. Oh. Yuk, ayo adik-adik semuanya berdiri. Kita bikin tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Udah semangat belum? Masih kurang kak. Ah, udah bang. Udah ya kak. Tapi masih ngantuk nggak? Coba lihat dulu bang adik-adiknya bang. Kelihatan nggak bang? Wah masih kak. Oh masih? Masih. Ya udah, ulang. Ulang ya kak. Kita tepuk semangat lagi ya. Yuk, tepuk semangat. 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 Iya, sudah semangat bang. Kita mulai. Lagu apa kita bang? Mau mulai ibadah? Sebelum kita mulai ibadah, kita bernyanyi dulu Hompila Hompipa. Siapkan hatinya ya. Kita mau lagu semuanya berdiri. Kita lagu Hop Pilau Pipa pakai gaya bang. Ayo bang. Enak ya punya Tuhan Yesus ya. Iya kak. Dia jagoan kita katanya. Paling hebat kak. Iya, apalagi ya? Jagoan hidupku katanya. Wow. Kita mau mulai ibadah, siapkan hati, kita mau lagu saat pagi hari, ku datang lagi. Iya bang? Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan yang benar.
Tuhan Allah Bapa kami bertata keren surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus karena pada pagi hari ini Tuhan kami dapat berkumpul melalui ibadah online ini Tuhan. Biarlah adik-adik kami di rumah dapat mengikuti ibadah online ini Bapa dengan penuh sukacita Tuhan. Dan juga kami guru-guru sekolah minggu dapat mempersembahkan puji-pujian ini dengan baik dan sungguh-sungguh Tuhan. Biarlah Tuhan hadir tengah-tengah ibadah kami, berkati Bapa agar ibadah kami dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Lagu apa lagi tadi Pak hari ini ya? Bahagia nggak Pak? Hari ini bahagia dong. Bahagia seperti lagu ini ya Pak? Betul. Kita sama-sama berkumpul karena kita sama-sama Bahagia. Ayo Pak. Sekarang kita mau baca hukum Taurat nih Kak. Yang keberapa nih Bang? Untuk Hukum Taurat? Taurat yang ke-7 dan ke-8. Ayo kita sama-sama baca ya Bang ya. Ya, hukum Taurat yang ke-7. Jangan berzina. Kita hukum Taurat yang ke-8 Bang. Jangan mencuri. Kita sama-sama Bang. Hukum Taurat yang ke-7 tadi apa? Jangan berzina. Yang ke-8? Jangan mencuri. Iya, adik-adik sekolah minggu pasti semuanya pintar-pintar. Tepuk tangan buat adik sekolah minggu. Iya, mereka pintar-pintar Bang. Hukum Taurat ada berapa ya? Ada 10 Kak. Iya, pasti adik-adik semuanya ingat. Loh, kita mau lagu bahasa Batak tiap bulan kita ada lagu buku ND yang nomor berapa? Nomor 763. Mulut Yesus dengan ayo Bang. Yesus
Sekarang kita mau baca epistel. Epistelnya dari Amsal 15 ayat 13. Yuk, epistel kita Amsal 15 13. Yuk, kita sama-sama baca. Iya. Ya. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ya, adik-adik itu dari Amsal 15. Iya, itu nanti menjadi Ayat hafalan. Tapi sebelum itu kita mau bikin yel-yel dulu bang, biar adik semangat. Oh iya. Iya, yuk adik-adik mau suruh berdiri nggak? Berdiri dong. Iya, suruh dong bang. Ayo kita pakai berdiri. Yuk, kita sama-sama berdiri ya dek. Kita mau sama-sama buat yel-yel buat anak sekolah minggu. Ya, nanti kalau ada kata Yesus, yes. Kalau ada dosa, mau nggak adik-adik bikin dosa? Tidak, ya. Nanti ikutin ya. Ikutin dulu kita ya Bang Imon, adik-adik ikutin dulu ya. Iya. Tapi belum berdiri ya. Iya. Yuk. Yuk kita buat ya, Dek. Yesus, yes. Dosa, no. Siapakah anak Tuhan? Saya. Mari bersama lakukan firman Tuhan. Jauhi dosa. Yesus, yes. Dosa, no. Ya, udah bisa belum? Kita coba Kak. Sekali lagi ya. Yuk adik-adik kita lagi sekali lagi ya. Ya. Yesus, yes. Dosa, no. Siapakah Tuhan? Saya. Mari bersama lakukan firman Tuhan. Jauhi dosa. Yesus, yes. Dosa, no. Ya. Adik-adik besok minggu depan ulang lagi ya. Iya. Oke. Sekarang kita mau dengar dia panggil nama saya. Nama Bang Emon dipanggil tidak? Dipanggil dong Kak. Seperti tadi ya. Yesus. Yes. Iya. Kita mau lagu ini. Ayo Bang. Karena kita mau nonton adik-adik kita nih Ini Kak. tadi apa sih epistel ya? Iya, ayat apa lagi Jadi Kak? kan ayat hafalan. Oke, Iya. kita sama-sama Amsal 15 ayat 13. Ayo Bang, sama-sama kita baca ya Bang. Iya. Yang tadi sudah kita lihat adik-adik sekolah minggu. Minggu depan lebih banyak lagi ya. Harus Kak. Harus. Iya. Boleh kita baca Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ya, boleh kita kirim. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita lagu bagaikan bejana. Semuanya siapkan hati, lipat tangannya ya.
kembali berjumpa dengan adik-adik. Bagaimana kabarnya? Oh, kakak tanya dulu ya. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Laskar Kristus? Yes, yes, yes. Pasti semuanya sehat, semuanya sudah mandi, sudah cantik, sudah duduk manis. Mau dari kakak Tika ceritakan? Kakak Tika hari ini cerita mau apa ya? Tentang apa ya? Siapa ya? Tentang seorang nabi Tuhan, namanya Nabi Elia. Tapi sebelum kakak Tika cerita, seperti biasa kita berdoa dulu. Disiapkan dulu Alkitabnya boleh, walaupun nanti juga tidak apa sih karena ceritanya panjang. Tapi nanti kakak Tika kasih tahu ya ayatnya dari mana. Kita mau berdoa sebelum kita nyanyi dulu ya. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah berkati kami hari ini. Terima kasih Tuhan sudah kumpulkan kami hari ini untuk beribadah walaupun masih secara online. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita. Berkati kami supaya kami boleh duduk tenang dan dengar-dengaran dengan cerita Tuhan. Berkati kakak Tika supaya boleh memberikan cerita, membawakan cerita dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, sekarang seperti kakak Tika bilang tadi, hari ini kakak Tika mau cerita tentang seorang nabi Tuhan. Namanya Nabi Elia. Ayat Alkitabnya nanti bisa dibaca ya buat adik-adik yang batita sama kelas TK. Boleh minta dibacakan mama papa atau kakak. Yang kelas kecil boleh dibuka Alkitabnya nanti setelah kakak kasih cerita dari 1 Raja-Raja 18 ayat 31 sampai 39. Itu di perjanjian lama ya, ke perjanjian baru ingat. Jadi Elia adalah seorang nabi Tuhan yang hidup pada zaman Raja Ahab. Dia tinggal di sana bersama bangsa Israel. Dia orang yang rajin sekali, taat sama Tuhan, dia rajin berdoa. Sedangkan Raja Ahab ini ternyata dia punya permaisuri namanya Ratu Isabel. Ratu Isabel ini nyembah dewa-dewa Baal. Dan semua orang Israel itu disuruh ikut menyembah dewa-dewa Baal. Sedangkan Nabi Elia sudah bilang tidak boleh menyembah dewa-dewa selain menyembah Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang hebat yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi orang Israel gak dengerin Nabi Elia loh. Mereka malah ngikuti Raja Ahab, nyembah dewa-dewa. Terus Tuhan marah gak? Pasti marah. Tuhan marah sama bangsa Israel yang menyembah dewa-dewa. Apakah Tuhan kasih hukuman? Tuhan kasih hukuman. Terus mau tahu ceritanya lagi gak? Nih kakak Tika punya videonya. Kita lihat videonya ya. Ada cerita Nabi Elia dan Nabi Baal. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 16 sampai 40. Raja Israel yaitu Ahab mempunyai sifat yang jahat. Dia dan istrinya yaitu Izebel beribadah kepada Baal. Lalu Tuhan menghukum dengan tidak memberi hujan sehingga terjadilah kekeringan. Raja Ahab marah dan berkata bahwa bencana ini terjadi karena perbuatan Nabi Elia. Tapi, Nabi Elia berkata bahwa ini terjadi karena Raja Ahab dan keluarganya tidak taat perintah Tuhan.
Kemudian Nabi Elia menantang 450 Nabi Baal untuk membakar persembahan. Elia berkata, "Tuhan, siapa yang bisa dipanggil untuk mendatangkan api? Dialah Allah yang asli." Lalu 450 Nabi Baal itu berteriak memanggil Dewa Baal agar memunculkan api. Tetapi tidak ada api yang membakar persembahan mereka. Sekarang, tibalah giliran Nabi Elia untuk menunjukkan api dari Tuhan Allah Israel. Tetapi aneh, Nabi Elia malah memberikan air di sekeliling mezbah itu hingga penuh dengan air. Kemudian Nabi Elia berdoa agar Tuhan mau menunjukkan kuasa-Nya kepada rakyat Israel. Tuhan menjawab doa Nabi Elia, lalu muncullah api dari langit dan membakar persembahan itu. Semua binatang, kayu, batu, tanah dan air terbakar habis tidak bersisa. Akhirnya, semua rakyat Israel percaya dan berkata, "Tuhan, Dialah Allah." Nah, sudah nonton kan video cerita Nabi Elia-nya? Sudah tahu kan bagaimana ceritanya? Tuhan menghukum bangsa Israel dengan membuat kekeringan selama 3 tahun. Tapi karena Tuhan yang sayang sama bangsa Israel, yang sayang sama ciptaannya, dia nyuruh Nabi Elia untuk bilang lagi ke orang Israel supaya bertobat. Malah Raja Ahab yang marah-marah dibilang kekeringan karena Nabi Elia. Dia nggak sadar dia itu sudah nyembah dewa-dewa, padahal nggak boleh. Akhirnya Nabi Elia, Tuhan menyuruh Nabi Elia bawa semua rakyat sama Nabi Baal ke Gunung Karmel, berikan persembahan kepada Tuhannya masing-masing. Siapa yang persembahannya, doanya didengar sama Tuhannya, itu adalah Tuhan yang hebat. Dibikin tadi lihat kan, pertama dibikin dulu bangsa Israel yang nyembah Baal, dibikin dulu mezbahnya, dibikin kayu api, binatangnya, mereka joget-joget, mereka nyembah-nyembah sampai mereka gini-gini, ternyata doanya nggak didengar. Baal, ini persembahan kami, ini dengar doa kami, turunkan hujan, kami kelaparan. Ternyata persembahannya nggak diambil sama dewa Baalnya, nggak dengerin doanya. Akhirnya Nabi Elia sekarang yang bikin persembahan, dibikin mezbahnya, dibikin kayu apinya. Mezbahnya dibikin dari 12 batu, yaitu suku Israel ya, ada 12 ya. Dibikin kayunya, dibikin binatangnya. Disuruh juga bikin parit sekelilingnya. Ayo tuangin sampai 3 kali, 4 tong, 4 buyung sampai penuh paritnya. Bingung Nabi Israel, bingung bangsa Israel Baal. Ini kok dikasih air, emang bakal dimakan, emang didengar doanya sama Tuhannya? Kan basah, dikasih api aja gak akan nyala, orang dikasih air kan. Tapi Tuhan kita, Tuhan Nabi Elia, Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuat, Tuhan yang besar. Nabi Elia akhirnya berdoa kepada Tuhan, minta ampun, sayang, dan juga kasih sama Nabi Elia, karena Nabi Elia itu orang yang rajin berdoa dan setia. Akhirnya persembahannya ambil oleh Tuhan. Tiba-tiba ada api, habis semua persembahannya diterima sama Tuhan. Akhirnya orang Israel tahu, mereka bertobat bahwa ternyata dewa yang disembah, yang disuruh oleh Raja Ahab
bukan Tuhan yang hebat, bukan dewa yang hebat, tapi tetap Tuhan Allah yang hebat, ya, berkuasa, bisa menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan. Terus apa yang kita dapat dari cerita Nabi Elia ini? Ini Kak Katika pesan buat adik-adik, buat Katika juga. Kita harus menjadi Elia kecil, anak-anak sekolah minggu yang taat, yang rajin, yang setia, rajin berdoa. Doanya semua didoain, jangan cuma makan, tapi semua didoain. Kalau ada teman yang lagi nakal, didoain biar temannya jadi anak yang baik. Kalau ada bapak lagi sakit, didoain biar bapaknya sembuh. Begitu. Tapi sikapnya juga harus benar ya, sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tapi Kak, kan aku masih kecil, mana bisa aku berdoa panjang-panjang, mana bisa aku berdoa bagus-bagus. Tuhan tidak melihat dari bahasanya, dari kata-katanya. Yang penting kita berdoa dengan hati yang tulus, hati yang penuh kasih, hati yang penuh keyakinan dan percaya kalau Tuhan mau dengerin doa kita. Kak, ada lagunya tuh, lagunya gini. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan dengar doaku, doaku sederhana. Aku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Ya, jadi kita anak sekolah minggu harus jadi berkat dimanapun doa kita, karena kita punya Tuhan yang kuat, yang hebat dan besar. Ya, sudah dengar sekian cerita Kakak Tika. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami boleh mendengarkan cerita tentang Nabi Elia. Tuhan, ajari kami supaya kami boleh menjadi Elia kecil yang rajin berdoa, yang taat pada firman Tuhan, juga taat pada orang tua kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain, dan Kau memberkati kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Amin. Met awon bainias rohakon sasadau Yesus lo ngaku tokong. Amin. Ya, tadi kita sudah kumpulkan persembahan. Sekarang persembahannya mau gimana, Bang? Kita kumpulkan, Bang. Cara mau persembahannya, karena kita masih online, nanti persembahannya dikumpulkan ke mama dan papanya. Oh, itu boleh juga ke siapa, Bang? Nah, nanti boleh juga mama papanya nanti ke sektor masing-masing. Boleh, ke gereja juga boleh, Bang. Betul kan? Iya. Atau bisa juga lewat rekening gereja. Oke, boleh. Gereja. Sekarang persiapan hatinya, jangan dikumel-kumel ya. Iya, yang rapi. Yuk, kita mau lagu Kecaplah dan Lihatlah. Rasakan dan nikmati
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita sudah selesai, Bang. Iya, gak kerasa ya, Kak? Gak terasa lah, Bang. Aduh. Yang penting kita sudah memuji Tuhan. Dan kita juga sudah menyembah Tuhan. Ya, kita sehat-sehat selalu. Betul, Kak. Ya, kita ketemu lagi minggu Minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah.